Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Tahukah kalian dosa yang berkaitan dengan hak diri sendiri? Sebelumnya kita sudah membahas mengenai dosa lisan yang berkaitan dengan hak Allah dan Rasul-Nya serta terhadap hak anak Adam manusia. Pembahasan kali ini, kami akan menyampaikan dosa lisan yang berhubungan dengan hak diri sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama, setiap dosa yang kita perbuat selama di dunia, sudah pasti akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Dan setiap gerak-gerik kita selalu diawasi oleh Allah, dan tak ada yang luput dari pengawasannya walau sekecil apapun. Dosa dari lisan ini sangat sering kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, tanpa disadari maupun secara sadar. Hal ini disebabkan karena lisan dapat dengan mudah kita lontarkan kepada siapapun dan sangat tajam. Bahkan ada juga pepatah yang mengatakan, mulutmu harimaumu. Dosa lisan yang berkaitan dengan hak diri sendiri ini, berarti kita telah menzolimi diri sendiri, juga akan mendapatkan balasannya di dunia ataupun di akhirat. Lalu apa saja dosa tersebut? Berikut adalah dosa lisan yang berhubungan dengan hak diri sendiri. 1. Beramar ma'ruf nahi munkar namun tidak mengerjakan sendiri. Berhati-hatilah ketika kita menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan, dan menjauhi kemaksiatan, namun diri kita tidak melaksanakan apa yang kita ucapkan tersebut. Hal ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Usama. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, pada hari kiamat akan dihadirkan seseorang yang kemudian dia dilempar ke dalam neraka, isi perutnya keluar dan terburai hingga dia berputar-putar bagaikan seekor keledai yang berputar-putar menarik mesin penggiling gandum. Penduduk neraka lalu berkumpul mengelilinginya seraya berkata, wahai Fulan, apa yang terjadi denganmu? Bukankah kamu dahulu orang yang memerintahkan kami berbuat ma'ruf dan melarang kami berbuat munkar? Orang itu pun berkata, aku memang memerintahkan kalian agar berbuat ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melaksanakannya. Dan aku melarang kalian dari berbuat munkar, namun aku malah mengerjakannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3267 dan Muslim nomor 2989. Dalam hadis tersebut memperingatkan agar orang-orang yang suka menasehati orang lain untuk amar ma'ruf nahi munkar, juga harus berusaha memperbaiki dirinya sendiri, sehingga dapat menjadi contoh yang baik juga buat orang lain. Sebenarnya dapat kita telah terlebih dahulu, mengenai perkara ini ke dalam dua kategori yaitu. Yang pertama adalah orang yang menasehati orang lain, namun dia belum mampu melakukan amalan ma'ruf yang disampaikan, atau meninggalkan kemungkaran yang ia larang. Kategori orang ini, hendaknya ia jangan merasa enggan untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar. Karena nasihat yang disampaikan, akan membuatnya menjadi termotivasi untuk melaksanakan amalan ma'ruf atau meninggalkan kemungkaran yang dia sampaikan kepada orang lain. Selanjutnya yang kedua adalah orang yang menasehati orang lain sementara dia mampu untuk melakukan nasihat yang disampaikan, namun justru mengabaikan untuk diri sendiri tanpa ada rasa bersalah dan menyesal. Ia merasa nyaman dan biasa-biasa saja dengan tindakan kurang terpuji tersebut. Orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan ancaman dari Allah atas lisan nasihat yang diucapkannya. Allah telah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kemurkaan Allah bila kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surah As-Saff ayat 2-3. 2. Membeberkan rahasia ranjang diri sendiri. Inilah yang terkadang membuat terheran-heran, karena ini sudah tak asing lagi membicarakan urusan ranjang diri sendiri dengan pasangan kita kepada orang lain. Bahkan menjadikannya bahan candaan. Dosa lisan ini sungguh merupakan perbuatan paling buruk kedudukannya di hari kiamat. Hal ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah lelaki yang mencumbu istri, dan istrinya juga mencumbu suaminya, kemudian lelaki tersebut menyebarkan rahasianya itu. Hadis riwayat Muslim nomor 1437. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam wajib menjaga perkara-perkara rahasia yang berkaitan dengan hubungan intim suami istri, yang tidak layak disebarkan atau konsumsi publik. 3. Membuka aib sendiri, padahal Allah telah menutupnya. Saat seorang muslim dengan sengaja maupun tidak sengaja saat berbuat dosa, maka ia telah membuat aib untuk dirinya sendiri. Hal ini seharusnya bukan diumbar dan diceritakan kepada orang lain. Begitu pula halnya dengan dosa. Saat seseorang bermaksiat, lalu perbuatannya tidak sampai diketahui oleh orang lain, maka Allah sesungguhnya telah berbaik hati kepadanya dengan menutupi aib tersebut untuknya.
Begitu juga sebaliknya. Hal ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Salim bin Abdullah. Dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah kecuali al-mujahir, yaitu semisal ada seorang laki-laki yang mengerjakan perbuatan buruk pada malam hari, kemudian ia menjumpai waktu subuh dan Allah telah menutupi aibnya, lalu laki-laki tersebut mengatakan, wahai fulan, aku telah mengerjakan sebuah perbuatan buruk ini dan itu. Maka itulah orang yang malamnya Allah telah menutup aibnya, lalu ia membuka aibnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 6069. Pintu ampunan tertutup saat seseorang dengan sengaja mengumbar perbuatan maksiat dan dosa yang dilakukan, setelah Allah menyembunyikannya. Sesungguhnya perbuatan dosa yang Allah tutupi adalah bentuk rahmat-Nya yang ingin menjaga kehormatan hamba-Nya di hadapan makhluk. Oleh karena itu, kita tidak sepantasnya menceritakan perbuatan-perbuatan dosa diri kita kepada orang lain, karena itu akan menjauhkannya dari rahmat Allah, dan memberi contoh kepada orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama. Hal ini sama saja kita dapat menyebarkan dosa jariah. 4. Mencela demam. Kewajiban seorang muslim ketika tertimpa penyakit adalah bersabar dan menahan diri dari berkeluh kesah, atau berkata-kata yang menunjukkan protes terhadap takdir Allah Ta'ala atas dirinya. Sebagai contohnya, ketika kita mengalami sakit demam, janganlah kita mencela demam tersebut, melainkan hendaknya kita bersabar, sebagaimana kita berusaha bersabar ketika menghadapi ujian dan musibah yang lainnya. Hal ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjenguk Ummu As-Saib atau Ummul Musaib. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ada apa denganmu, Ummu As-Saib atau Ummul Musaib? Badanmu bergetar karena demam. Ummu As-Saib berkata, ini karena demam, semoga Allah tidak memberikan keberkahan kepadanya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah engkau mencela demam, karena demam itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan dosa manusia, sebagaimana alat yang dipakai pandai besi bisa menghilangkan karat besi. Hadis riwayat Muslim nomor 2575. Segala sesuatu yang terjadi itu, semua karena kehendak Allah Ta'ala. Oleh karena itu, tidak sepatutnya seseorang mencela demam, karena hal ini sama saja dengan mencela pencipta demam, yaitu Allah Ta'ala. 5. Meratapi mayat. Sebenarnya, merasakan kesedihan atas meninggalnya seseorang apalagi itu orang terdekat merupakan hal yang wajar dan manusiawi. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun pernah merasakan kesedihan yang mendalam, ketika beliau kehilangan istri tercinta, paman yang selalu menemani beliau, dan sahabat-sahabatnya yang telah gugur dalam waktu yang berdekatan sehingga disebut dengan tahun kesedihan beliau. Namun dengan sikap manusiawi itu, bukan berarti seseorang boleh untuk melampiaskan kesedihan atas meninggalnya seseorang, dengan meluapkan secara berlebihan. Tidak sedikit pula, kita melihat ada yang meraung-raung, menamparkan nampar wajahnya sendiri, merobek pakaiannya, bahkan ada yang sampai menggoyang-goyangkan jasad si mayit yang sudah terbujur kaku, padahal dilarang dalam Islam. Mengapa hal tersebut dilarang? Karena perbuatan seperti itu menunjukkan penentangan dan rasa tidak puas terhadap takdir Allah. Larangan ini pun diperingatkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan dari golongan kami siapa yang menamparkan nampar pipi, merobek-robek kerah baju, dan menyeru dengan seruan jahiliyah, meratap. Hadis riwayat Bukhari nomor 1294 dan Muslim nomor 103. Bahkan ancaman yang melakukan hal tersebut juga disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang meratapi mayit jika tidak bertaubat sebelum matinya, akan didirikan dia di hari kiamat dan dia akan dipakaikan celana dan leburan aspal dan dipakaikan baju kurung dari kuman. Hadis riwayat Muslim 1664. Begitu dahsyatnya siksaan orang-orang yang meratapi mayit secara berlebihan. Nauzubillah, seharusnya kita melampiaskannya dengan memperbanyak istighfar dan terus mengingat Allah, bahwa suatu saat atau bahkan tidak lama lagi kita juga pasti akan merasakan hal yang sama. Kemudian doakan si mayit dengan doa-doa yang baik, dan doakan untuk diri kita, agar kelak Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khotimah. Demikianlah dosa lisan yang berkaitan dengan hak diri sendiri yang wajib kita hindari. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah, agar kita senantiasa selalu terjaga dari segala dosa lisan tersebut. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.